Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Yevita Afrilia from Class Management 23D dengan NPM 2341195. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen produksi. Nah, kalian tahu nggak sih manajemen produksi itu apa? Nah, manajemen produksi adalah ilmu yang membahas secara komprehensif bagaimana manajemen produksi perusahaan menggunakan pengetahuan dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengorganisasikan orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya ada bidang produksi dalam manajemen itu ada 5 ya. Bidang produksi dalam manajemen operasional memiliki 5 tanggung jawab, keputusan utama yang sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Nah, berikut penjelasan singkat secara masing-masing dari tanggung jawab. Nah, yang pertama itu ada proses. Nah, proses ini keputusan terkait perusahaan produksi melibatkan pemilihan metode produksi yang paling efisien. Pemilihan metode ini cukup efektif. Nah, untuk jenis teknologi yang digunakan, aliran pekerjaan, serta pengaturan aktivitas produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, tujuan utamanya adalah untuk menghemat biaya dan waktu. Nah, yang kedua adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah mencakup atau menentukan jumlah output yang dapat diproduksi dalam periode tertentu. Manajer produksi harus memastikan bahwa kepastian atau kapasitas pabrik ini memiliki cukup produk untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyebabkan kelebihan kapasitas yang menjadi pemborosan. Kapasitas yang tepat membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, yang ketiga ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pemilihan mesin, peralatan, serta teknologi yang digunakan dalam proses-proses produksi. Keputusan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlengkapan yang tersedia memadai, efisien, serta terpelihara dengan baik untuk mendukung proses produksi yang berkelanjutan dan berkualitas. Nah, yang keempat ini ada tenaga kerja. Keputusan terkait tenaga kerja mencakup manajemen sumber daya manusia dalam produksi, termasuk pelatihan, penjadwalan, serta penugasan. Nah, keterampilan dan pengelolaan hubungan antara pekerja dalam manajemen ini untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kepuasan kerja karyawan. Nah, yang terakhir ini kualitas. Nah, kualitas ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan. Nah, kelima tanggung jawab ini adalah kunci bagi manajemen produksi dalam menciptakan operasi yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya ini adalah organisasi standarisasi internasional (ISO). Sertifikat ISO dikeluarkan oleh organisasi standarisasi internasional ISO yang berpusat di Jenewa. Tujuan dikeluarkannya ISO adalah untuk menciptakan suatu aturan dan ukuran yang memiliki penilaian lebih sesuai dengan standarnya ketika suatu produk dijual di pasar bebas. Dengan begitu, bukan sembarang barang yang dapat dijual di pasar bebas, melainkan hanya produk dengan tingkat kualitas yang tinggi yang dapat dipasarkan di pasar bebas. Nah, selanjutnya ini Quality and Concept of SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, kualitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan maksimal bagi penggunanya. Nah, untuk mencapai mutu dan SNI 9000 terdapat 3 elemen utama yang akan melibatkan seluruh bagian manajemen, yaitu yang pertama, kepemimpinan manajemen dalam hal kualitas perusahaan. Nah, yang kedua ini dukungan untuk proses produksi, yang ketiga dokumentasi, audit, mutu, tindakan, dan pencegahan. Nah, yang selanjutnya ini tentang Quality and Concept Standard, Standar Nasional Indonesia. Nah, tujuan dari pemanfaatan sertifikat ISO ini
adalah yang pertama untuk adanya jaminan mutu, yang kedua komitmen dan tanggung jawab menjaga kualitas, yang ketiga melestarikan alam dan sumber daya alam, yang keempat meningkatkan citra perusahaan, yang kelima memperhatikan sumber daya manusia, yang keenam perusahaan menyediakan dana atau anggaran untuk meningkatkan kualitas. Nah, yang ketujuh ini untuk menginspirasi. Nah, selanjutnya ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang pertama itu pengadaan sistem pendukung keputusan manajemen. Nah, yang kedua, pembangunan gudang pusat dengan penyimpanan dan pengambilan otomatis. Yang ketiga, mengatur waktu akhir kinerja untuk mengurangi jumlah pekerja pada jam sibuk. Yang keempat, pengadaan sarana komputer di tempat kerja. Yang keenam adalah olahraga, dan yang terakhir adalah program insentif berdasarkan produktivitas jangka panjang. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.